Kalau ada orang nanya ke kita, apa dalil Maulid Nabi? Untuk meringankan jawabannya, buka Quran. Surah Ibrahim ayat 5. Ikat 5. Ibrahim ayat 5. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Itu cuplikan dari ayat yang panjang itu. Ingatkan mereka, ingatkan umat ini tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah dijelaskan Nabi dalam Musnad Ahmad. Diriwayatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di bulan Rabiul Awal ini ada pro dan kontra terkait tentang kegiatan seperti Maulid Nabi. Dan itu mesti dijelaskan supaya ketika kita mendapat isu tidak langsung serta-merta membenarkan informasi yang kadang-kadang berisikan fitnah atau teori yang sengaja dikembangkan untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Nah, di antara yang populer bagi kalangan yang tidak setuju dengan Maulid Nabi ini, mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi itu berasal dari Syiah. Tetapi itu informasinya tidak jelas. Hanya dari lisan ke lisan, kemudian hanya mengambil potongan video yang ada dialog ringan antara Syiah dengan Sunni. Lalu yang Syiah ini mengaku bahwa Maulid Nabi itu berasal dari Syiah. Nah, karena dia mengaku berasal dari Syiah, diambil kalimat yang disampaikan oleh orang Syiah ini, lalu diklaim oleh mereka, oleh orang Syiah, maksudnya ini amaliyah kami yang diikuti oleh Sunni. Dan terus bagi yang menolak Maulid Nabi tinggal mengambil informasi itu lalu dipukulkan kepada orang-orang Sunni yang melakukan Maulid Nabi. Buktinya kalian mengikut Syiah. Padahal kalau kita merujuk ke sumber aslinya, para ulama kita memberikan penjelasan kapan pertama kali dilaksanakan Maulid Nabi. Itu Imam As-Suyuti menulis kitab Al-Hawi lil Fatawi. Dijelaskan di sana bahwa yang pertama kali mengadakan kegiatan Maulid Nabi itu seorang raja bernama Al-Muzaffar. Raja Al-Muzaffar ini Sunni, bukan Syiah, bukan Syi'i. Dan dia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memotivasi kaum muslimin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibuatlah pertandingan sayembara atau lomba menulis sejarah Nabi. Menulis sejarah Nabi itu di mana salahnya? Dan siapa yang memenangkan sayembara itu, lomba menulis sejarah Nabi itu dimenangkan oleh seorang ulama yang menulis kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nazir.
tentang pencerahan tentang lahirnya Nabi yang membawa kabar gembira dan peringatan. Dan diberikan dia hadiah 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? Kalau diuangkan ke uang kita 2,5 miliar, lebih kurang 2,5 M hadiah bagi orang yang menulis sejarah Nabi. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan Raja Al-Muzaffar ini, kata Ibnu Sabr, dijelaskan juga dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawi Imam As-Suyuti, dia bersedekah 10.000 ekor ayam, kemudian bersedekah dengan 10.000 piring manisan, kemudian ada sekian kuda, kemudian 10.000 kambing panggang untuk disedekahkan, dimakan. Untuk apa itu? Menunjukkan sikap bahagia, senang, gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian negara-negara kaum muslimin sampai hari ini di bulan Rabiul Awal itu minat atau tingkat sedekah masyarakat itu tinggi. Itu kawan-kawan kita yang kuliah di Mesir, nah, cobalah ditanya, di bulan Rabiul Awal itu orang sedekah banyak. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kalau mau makan gratis, itu bulan Rabiul Awal banyak orang sedekah, dibagi-bagikan. Kenapa ini bersedekah? Padahal jarang-jarang bersedekah. Bulan kelahiran Nabi, begitu mereka mengagungkan Rasulullah. Salah satunya di bulan lahirnya Nabi itu mereka memperbanyak amaliyah, salah satunya dengan bersedekah. Kemudian andai ini dijelaskan, maka sudah tertolaklah keyakinan bahwa Maulid Nabi itu bukan dari Sunni. Sudah jelas bahwa dia dilakukan oleh seorang raja, Al-Muzaffar bin Kaukabari, yang dia ini syuja'an, seorang pemberani, aliman, seorang yang alim, yang berilmu, adilan, seorang pemimpin yang adil. Begitu Imam As-Suyuti memberikan penjelasan siapa sebetulnya seorang raja Al-Muzaffar ini. Nah, kemudian isu yang kedua ya, dikembangkan oleh yang menolak Maulid Nabi ini, bahwa Maulid Nabi itu tak dibuat Nabi. Jadi kalau tak dibuat Nabi kan berarti perbuatan itu dinilai bid'ah. Begitu juga sahabat Nabi. Tidak ada sahabat Nabi yang buat Maulid Nabi. Begitu juga tabi'in. Tak ada tabi'in yang membuat Maulid Nabi. Lalu bagaimana memberi penjelasan? Apalagi kalau ada kalimat yang digunakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau perbuatan ini baik, tentulah mereka sudah mendahului kita. Kan itu yang menjadi poin yang biasa dikembangkan untuk menolak Maulid Nabi. Kalaulah Maulid Nabi itu benar-benar perbuatan baik, pasti sahabat melakukan, pasti tabi'in melakukan. Gimana kita memberi jawabannya? Maka tidak semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu dilihat asal tidak dibuat Nabi, sahabat langsung diponis salah. Enggak semuanya. Kalau dia sejalan dengan nilai-nilai syariat, bisa dilaksanakan. Bertentangan dengan nilai syariat, memang tak boleh dilakukan. Sekarang orang Maulid Nabi itu yang dibuat apa? Baca Quran. Ada enggak perintahnya dalam agama ini bahwa kita baca Quran? Setiap waktu, di waktu-waktu silahkan aja, enggak terikat. Mengkhususkan waktu boleh enggak? Boleh. Cuma kan ada yang mengkhawatirkan, Maulid itu apa? Hari lahir. Memperingati hari lahir itu kan sama dengan Natal. Ini yang nolak nih. Sama dengan Natal. Jadi kita enggak usah tasyabbuh. Nah, begitu yang menolak itu. Menyamakan amaliyah orang yang tidak muslim dengan amalan orang muslim itu nanti kita mengikut-ngikut. Dipakainya hadis man tasyabbaha biqaumin
fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia sama seperti orang yang dia tiru itu. Tapi apakah Maulid Nabi itu meniru orang-orang Nasrani? Tidak. Karena yang kita lakukan itu masih sejalan dengan nilai-nilai. Kan pertanyaannya gitu. Mana dasarnya bahwa Maulid Nabi itu sejalan dengan nilai syariat? Mengkhususkan waktu dengan amal soleh itu enggak dilarang. Itu sunnah, bukan bid'ah. Nabi setiap hari Sabtu dia mengkhususkan dirinya sholat di Masjid Quba. Padahal hari Sabtu itu harinya orang Yahudi, hari ibadahnya orang Yahudi. Kenapa dia mengkhususkan? Boleh orang mengkhususkan. Sama dengan ketika orang membaca surah Yasin malam Jumat. Itu kan sebab dilarang itu karena dianggap mengkhususkan waktu hari Jumat. Enggak ada dalilnya. Yang ada kan surah Al-Kahfi. Tapi apakah tak boleh membaca surah Yasin malam Jumat? Mengapa orang tua-tua kita dulu baca Yasinnya malam Jumat? Itu karena ada dalil umumnya. Apa dalil umumnya? Man qara'a Yasin kulla lailatin atau fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada satu malam. Enggak disebutkan satu malam itu kapan. Siapa yang baca Yasin satu malam atau setiap malam. Asbaha maghfuran lahu, dia dapatkan ampunan Allah di pagi harinya. Nah, karena setiap malam tak bisa dibuat karena kesibukan segala macamnya, dipilihlah hari Jumat. Kamis malam Jumat itu kan dah hari Jumat. Dalam Islam itu kan maghrib itu dah Kamis siangnya, maghrib itu dah Jumat. Nah, membaca Yasin di hari Sayyidul Ayyam, di hari yang baik, di pemimpin hari, karena tak bisa setiap malam, dipilihlah hari yang terbaik. Makanya tidak salah siapa yang baca Yasin setiap malam, maka dia dapat ampunan. Tak bisa setiap malam, sekali sepekan. Kapan harinya? Terserah. Tapi mana hari yang paling baik di antara yang 7 itu? Hari yang paling baik itu hari Jumat. Nah, itu kan ijtihad yang dipilih dan itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi kalau ada orang melarang baca Yasin malam Jumat, itulah di antara dalilnya. Nah, begitu juga mengkhususkan di bulan Rabiul Awal dengan memperingati Maulid Nabi. Dan tidak mesti tanggal 12. Mulai dari tanggal 1 sampai bahkan dah masuk Rabiul Akhir masih banyak orang buat Maulid. Artinya apa? Momentum itu merefresh semangat kita bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai teladan. Makanya Imam As-Suyuti mengatakan Maulid Nabi itu tak keluar dari 3. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca tentang riwayat-riwayat tentang kehidupan Nabi untuk dijadikan teladan. Nah, yang ketiga itu wa ya'kuluna wa yansarifuna, mereka makan-makan. Jadi acara makan-makan itu bahagian dari menunjukkan sikap kita bergembira. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu sampai hari ini. Yang tak buat kan cuma Saudi ya sekarang. Oh, di dunia-dunia semua orang buat kan. Nah, ini tentang masalah mengkhususkan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Ada dasar-dasar umumnya. Nah, yang ketiga yang paling berat ini ditanyakan, dipersoalkan. Apa dalil Maulid Nabi? Kalau ada orang nanya ke kita, apa dalil Maulid Nabi? Untuk meringankan jawabannya, buka Quran. Surah Ibrahim ayat 5. Ikat 5. Ibrahim ayat 5. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Itu cuplikan dari ayat yang panjang itu. Ingatkan mereka, ingatkan umat ini tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah dijelaskan Nabi dalam Musnad Ahmad. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi yang dimaksud hari-hari Allah bini'amillah, nikmat-nikmat Allah. Lalu kata Imam As-Suyuti, wa ayyu ni'matin a'zamu, adakah nikmat yang lebih besar dari nikmat hazan nabi, nabiyur rahmah,
dilahirkannya Nabi kita yang membawa rahmat ini. Adakah nikmat yang lebih besar dari nikmat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau begitu, maka ayat itu bisa bermakna ingatkan mereka tentang lahirnya Nabi. Karena lahirnya Nabi itu sebagai nikmat besar yang Allah anugerahkan. Cuma kan yang nolak nih, dia mau ayat itu ada kalimat maulidnya, itu masalahnya. Dipaksanya itu kan. Dia maunya ayat itu berbunyi wa dzakkirhum bi maulidin nabi. Karena tak ada maulid, kami tak setuju dengan maulid. Itu kan kaku sekali beragama itu. Lihatlah penjelasan para ulama. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa maulid Nabi itu justru menjadi sunnah. Karena memang diperintahkan Allah. Ingatkan umat ini tentang kelahiran Nabi. Bahkan bukan hanya lahir, mulai dari lahirnya sampai dia wafat kalau perlu. Makanya bulan Rabiul Awal ini kita kemarin mengadakan kajian di Masjid Al-Muslimin bersama para asatidz Sunan Al-Mustafa di Masjid Al-Mu'minin ya, di jalan di Panam. Nah, itu membahas kitab Arfut Ta'rif fil Maulidis Syarif, mengenal tentang siapa ya, mengenal tentang Rasulullah yang dilahirkan, Rasulullah yang mulia itu. Jadi dijelaskanlah, kitabnya ringan, sejak pagi jam 9 sampai masuk waktu asar. Selesai satu kitab, tuntas, khatam. Untuk menghilangkan ngantuk letihnya, diiringi oleh hadrah anak-anak pesantren kita, Darul Khair. Itu baik, solawat kita membahas tentang Nabi, dan banyak sekali hikmahnya, ilmunya bisa kita dapat. Tapi ya, siapkan waktu dari pagi sampai sore, selesai satu kitab, khatam. Itu menjelaskan tentang sejak lahirnya, apa yang terjadi ketika lahir, sebelum lahir, keagungan-keagungannya, sampailah kepada pribadi, fisik-fisik Nabi, semua dikaji. Dan itu kalau mau yang lebih tebal lagi, bukunya Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Abu Isa At-Tirmizi. Itu lebih lengkap lagi, tapi itu enggak cukup satu hari. Agak berbulan-bulan kita menyelesaikan itu. Tapi bisa saja Rabiul Awal tahun ini agak sekian bab, Rabiul Awal tahun depan lanjutkan Rabiul Awal. Berapa kali Rabiul Awal itu. Tapi bisa saja orang mengkhususkan, mencari waktu khusus di bulan Rabiul Awal, agak sepekan atau 2 pekan atau setengah bulan, dikhatamkan Syama'il. Itu kita benar-benar mengenali siapa Nabi itu sesungguhnya. Nah, jadi kita nih informasi tentang Nabi itu kan kulit-kulit aja. Karena kita kan enggak mengkaji dalam tentang kisah-kisah kehidupannya. Tapi kalau kita baca kitab-kitab itu, insya Allah paling tidak kita menggambarkan sosok Rasulullah. Ini bukti bahwa kita mencintai Nabi, berharap kita mudah-mudahan mendapat syafaat di akhirat. Itu dalil yang pertamanya. Kalau ditanya dalil yang kedua, ada dalam surah Maryam. Disebutkan di situ Nabi Yahya, salamun alaihi yauma wulida. Keselamatan untuk Nabi Yahya pada saat dia dilahirkan. Lalu dikiaskan analogi, kalau Nabi Yahya diucapkan oleh Allah selamat atas kelahirannya, lalu apakah Nabi Muhammad itu tak selamat atas kelahirannya? Tentu Nabi Muhammad lebih utama lagi untuk disampaikan keselamatan, karena dia membawa rahmat untuk alam semesta. Kalau nabi-nabi terdahulu itu untuk umatnya, Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel, nabi-nabi itu umat khusus. Tapi Nabi Muhammad untuk alam semesta. Kalau Nabi Yahya saja Allah mengatakan selamat atas kelahirannya, lalu Nabi Muhammad tentu lebih besar lagi ungkapan itu ditujukan, sehingga tak perlu, karena dah tahu. Kenapa? Tidak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad itu dengan namanya. Dalam Al-Quran enggak ada kata ya Muhammad, itu enggak ada. Tapi kalau nabi-nabi lain, ya Musa, ya Yahya, ya Ibrahim, ya Adam, uskun anta. Tapi Allah tidak pernah menyebut ya Muhammad.
Itu menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah menyebutnya ya ayyuhan nabi, wahai nabi, predikatnya, kedudukan. Ada satu lagi ya ayyuhar rasul. Begitu Allah memanggil Nabi, mulia. Karena dia sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, wal mursalin, pemimpin para rasul. Oleh karenanya kalau kita bersolawat pakai sayyidina, itu untuk menunjukkan bahwa kita menghormati Nabi. Oleh karena itu ada ungkapan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, wa tundabus siyadah li Muhammadin fi sholawat al-ibrahimiyah, disunnahkan menambahkan kata sayyidina pada kalimat Muhammad dalam bersolawat. Hanafi, Syafi'i. Fahuwa afdalu min tarkihi, dan menggunakan sayyidina itu lebih utama daripada meninggalkannya. Enggak salah orang bersolawat Allahumma salli ala Muhammad, enggak salah. Tapi kalau pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lebih utama. Kenapa? Menunjukkan sikap. Sama dengan kita, kalau kita artikan apa? Ya Allah sampaikan selawat kepada Muhammad. Kurang adab. Tapi kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nabiyina Muhammad, ya Allah sampaikanlah salawat kepada nabi kami, Nabi Muhammad. Sampaikan salawat kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad. Jadi tidak disebut namanya langsung. Nah, itu makanya sampai-sampai mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengatakan min sulukil adab. Tujuan penambahan sayyidina itu untuk menunjukkan bahwa kita beradab kepada Rasulullah. Sedangkan Allah aja enggak mau menyebut Muhammad. Lalu kita manusia yang banyak dosa ini kok enggak hormat sama Nabi gitu. Itu alasannya. Sama dengan saya sama Pak Syafiq. Beliau kan lebih tua. Enggak hormat saya panggil, Syafiq, enggak hormat, itu kurang adab. Ustaz, kurang adab itu. Kok manggil orang tua dengan nama itu enggak beradab. Ini gimana panggil? Pak. Pak Syafiq. Kalau manggil Ustaz Abu, dipanggil Ustaz Abu. Ini bukan manusia biasa. Pemimpin, orang yang akan memberi syafaat, maka enggak bisa kita memanggil. Sampai ada Allah mengatakan dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu memanggil Rasul sama seperti kamu memanggil sesama kamu. Kalau kita yang selevel, yang seumuran, kita mungkin panggil nama, kawan kita kan, panggil nama. Tapi kepada Nabi enggak boleh. Walaupun sahabat itu ada yang lebih tua, dia tidak bisa manggil Nabi Muhammad itu dengan nama langsung, karena menghormati. Nah itu diantaranya bermakna, kalau kita balik ke kaji awal tadi, apakah ada dalil-dalil tentang maulid? Banyak sebetulnya. Itu baru 2 tadi dalilnya dari Al-Quran. Belum lagi nanti dalilnya dari Sahih Bukhari, ketika Suwaibah memberitahukan kepada Abu Lahab tentang lahirnya Nabi, lalu dia bergembira, dibebaskan Suwaibah itu. Sehingga setelah dibebaskan Suwaibah, ternyata Abu Lahab, sebab dia membebaskan itu karena gembira dengan lahirnya Nabi dan diringankan azabnya setiap hari Senin. Kata Syamsuddin bin Nasruddin ad-Dimashqi, "Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu." Kalaulah orang kafir ini, maksudnya Abu Lahab, yang dikecam, zammuhu, dikecam dia di dalam neraka. Dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yadahu fil jahimi mukhlida. Celaka dia, masuk neraka dia, jahim, mukhlida, kekal selama-lamanya. Ata'annahu fi yaumil itsnaini daima. Tetapi setiap hari Senin, khaffafa anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan azabnya setiap hari Senin. Lis-sururi bi ahmada, karena gembiranya dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab itu dikecam dalam Al-Quran, tapi dia dapat keringanan azab. Famazzannu bil abdil ladzi tula umrihi.
bagaimana seorang hamba Allah sepanjang hayatnya bi ahda masruran, bergembira dengan kelahiran Nabi, wa mata muwahhidan, matinya dalam keadaan bertauhid, matinya dia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Tentulah pahala besar itu lebih mungkin lagi dia dapatkan. Sedang orang kafir aja dapat keringanan azab, ini orang beriman. Makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid, mengagungkan hari lahir Nabi, kelahiran Nabi, wattikhadhuhu mausiman, dijadikan dia sebagai perayaan, peringatan, qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan oleh sebahagian orang. Walahu ajrun azimun, dia mendapatkan pahala yang besar, li husni qasdihi, karena baik niatnya, wa ta'zimihi li Rasulillah, dan pengagungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Ibnu Taimiyah yang pengikutnya banyak menolak Maulid Nabi. Tapi Syekh Ibnu Taimiyahnya enggak menolak Maulid Nabi. Kadang-kadang hari ini enggak jelas siapa yang diikut orang. Dikaguminya ulama nih, tapi ulama itu mengatakan boleh, dia mengatakan haram. Sama dengan sanad qiraat atau sanad Quran. Ustaz Abu kan paham masalah baca Quran, tahsin, riwayat-riwayat tentang jalur sanad tentang bacaan Quran. Itu Imam Al-Jazairi yang punya kitab Tuhfatul, itu saya. Itu dia menulis kitab Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif, mengenal tentang kelahiran Nabi, dijelaskan tentang kelahiran Nabi, Maulid. Tapi orang-orang yang ngaji memperbaiki bacaan Qur'annya hari ini, yang tahsin-tahsin katanya tuh, itu kan populer belakangan-belakangan. Yang ngaji-ngaji tahsin-tahsin yang bagus sebetulnya, dia pasti melewati jalur sanad Imam Al-Jazairi. Tak dibacanya buku Imam Al-Jazairi. Mengambil manfaat dari ilmu orang, tetapi menuding orang itu pelaku bid'ah. Ini perbuatan yang tanggung jawabnya di akhirat nanti. Ya kan? Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Itu yang dapat kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.